Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raud Lorida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, peran kebudayaan dalam mendorong nasional sangat penting dan melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kebudayaan bukan hanya sekadar warisan budaya atau seni, tetapi juga merupakan elemen kunci yang dapat memengaruhi perkembangan ekonomi, sosial, dan politik sebuah bangsa. Untuk membahas lebih lanjut peran dari kebudayaan dalam pembangunan nasional, sudah hadir di studio kita narasumber Ibu Lita Rahmiati, SOS MPP, yang juga merupakan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Wah Bu, terima kasih banget nih Bu ya. Hari ini sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di studio Sultan TV. Ini Bu, kita berbincang-bincang tentang topik yang tentunya juga berkaitan dengan kebudayaan. Siap ya Bu ya? Siap, insya Allah. Nah Bu, berkaitan dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini ya Bu ya. Bagaimana sih Bu Ibu nih melihat peran kebudayaan dalam pembangunan nasional dan mengapa sih Bu hal itu sangat penting? Oke, mungkin kalau bicara kebudayaan, orang-orang suka melihatnya bahwa hanya sebatas seni tari, seni musik gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tidak sebatas itu. Kalau dibicarakan, kalau konsep dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, di situ disampaikan bahwa kebudayaan itu sebagai suatu metode pada akhirnya, metode untuk pembangunan secara keseluruhan. Kalau kita lihat mungkin kalau bahasanya yang awamnya adalah dalam setiap kehidupan manusia itu pasti ada budaya. Betul. Gitu. Jadi dalam pembangunan pastinya sangat dibutuhkan yang namanya kebudayaan. Bagaimana kebudayaan itu memberikan pengaruh pada seluruh aspek kehidupan. Kalau kita bicara mungkin kalau dulu bicara apa sih hubungannya PUPR misalnya pekerjaan pembuatan jembatan sama kebudayaan, mungkin orang lain berpikir jauh banget gitu, tapi ternyata sangat terkait gitu. Kemudian bicara soal kebudayaan sama usaha kecil menengah, di mana sih? Ada, itu sangat berkaitan sebenarnya. Orang banyak berpikir bahwa bicara kebudayaan maka lebih ke pariwisata. Nah, kalau soalnya yang terkenal kan di Indonesia maupun di dunia itu Bali. Iya. Orang akan kalau saya sering ngobrol sama banyak orang, mereka lebih mengenal Bali dibanding Indonesia. Kenapa? Karena pariwisatanya. Tapi kalau kita lihat dasarnya pariwisatanya apa sih? Budaya. Iya, betul. Nah, itu banyak sekali akhirnya berbicara seperti itu. Tapi dalam perkembangannya masa kini, kebudayaan itu bukan lagi sebagai sebuah objek kalau kita lihat, tapi dia sudah menjadi sebuah subjek. Dia yang memberikan pengaruh terhadap semua lini kehidupan. Makanya kalau kita bilang tadi ditanyakan dengan pembangunan sangat terkait. Sangat terkait Betul. gitu kalau kita bicara gitu ya. Karena dari kebudayaan pengembangan anak-anak di masa kini pun anak-anak PAUD gitu ya, sampai yang tua-tua itu sangat berpengaruh semuanya gitu. Bagaimana juga lini kehidupan, perekonomian, kemudian juga accessibility, sarana prasarana, itu semua sangat terkait. Dan kebudayaan juga nggak bisa berdiri sendiri. Iya, betul. Itu. Jadi kalau kita bicara kebudayaan, contoh tenun Baduy misalnya. Tenun Baduy itu apakah hanya bicara soal penenunnya saja? Kan tidak. Kita akan bicara soal masyarakat Baduynya, ya pastinya. Kita akan bicara soal benangnya, kita akan bicara soal motifnya, kita akan bicara soal nilai di dalamnya, sampai proses pembuatan benangnya itu dari mana, bahan pembuatnya dari mana gitu. Misalnya ya kalau ternyata kita mau pakai pewarna alami, kan berarti misalnya kita pakai apa yang warna ungu biru itu kan misalnya bunga telang ya. Iya, bunga telang. Atau apa gitu, bunga telang atau kunyit gitu. Nah, kalau nggak ada orang pertanian yang mengajarkan, apakah
akan berkembang kebudayaan tenun itu kan nggak juga. Betul. Di situ salah satu contohnya gitu, kayak mungkin juga soal makanan, ya kan. Misalnya kita bicara apa yang terkenal di Banten ini. Ada jojorong, Ada jojorong, ada rabek, rabek, ada angan lada, kayak gitu. Nah sekarang bahan bakunya dari mana? Iya. Nah gitu, kita bicara rabek, oke, kita udah tahu nih cerita dari masa lalu nih, rabek, kebanggaannya kesultanan, bahan bakunya ada kambing ya misalnya gitu, segala macam. Nah dari mana ini bahan baku itu kalau bukan dari peternak? Nah itu jadi betul. rabek hanya tinggal kenangan ketika tidak punya peternak, ketika tidak punya penghasil rempahnya atau pembuat rempahnya, tidak ada chefnya, gitu kan. Jadi keterkaitan itu yang menjadi satu kesatuan. Dan kami melihat, karena nggak mungkin bicara kebudayaan, bicara satu benda saja itu sendiri. Pasti ada yang namanya, kalau kita bilang tagging, geotagging, dengan beberapa hal. Itu holistik. Kalau kita bilang ya sistem holistik lah ininya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saling terkait. Dan kebudayaan, kalau saya bicara secara orang kebudayaan, pasti akan menganggap intinya adalah di situ, di kebudayaan sendiri, yang kemudian dia bukan satu, dia metode. Kembali yang tadi saya sampaikan, metode. Kalau membangun UMKM berarti metode kebudayaannya kayak apa nih? Kalau kita bicara pariwisata, ada kebudayaan, tapi dia akan masuk lewat apa? Kayak gitu, hulu hilir dan segala macam. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik. Jadi memang kalau misal kita melihat berbicara tentang kebudayaan, kebudayaan itu tidak bisa berdiri sendiri, dan hal-hal yang memang ada ini tidak akan hadir kalau tidak ada budaya, Bu ya. Bisa jadi saling berkaitan. Nah, menurut Ibu nih Bu, bagaimana sih kebudayaan ini dapat memperkuat identitas nasional suatu bangsa? Kalau bicara identitas nasional, pastinya kalau kita nggak punya budaya akan sulit. Kalau menurut saya, sekarang gini, kita di Jakarta, maksudnya di Kemendikbudristek gitu ya, di Dijen Kebudayaan, kita punya yang namanya penetapan warisan budaya. Jadi mau warisan budaya tak benda atau cagar budaya, kan itu salah satu bentuk adalah untuk mengidentifikasi kepemilikan kita akan kebudayaan, yang kemudian itulah identitas kita, baik itu di tingkat lokal, nasional maupun di tingkat internasional. Sekarang gini, kalau kita bicara Banten, Banten aja, apa sih yang menjadi identitasnya Banten? Apakah Masjid Agung? Ya, boleh, betul. Surosoan, iya, itu cagar budayanya gitu. Kemudian Baduy, itu identitas budaya yang ada dimiliki oleh Banten. Jadi debus misalnya gitu ya. Jadi ketika itu Anda bawa ke tingkat yang lebih tinggi di Indonesia akan lihat dari Banten apa sih? Nah gitu. Oh, Banten punya cagar budaya Surosoan, punya masyarakat Baduy, punya Cina Benteng. Nah gitu. Oke, gitu kan. Oh, udah punya semua nih, ada pencak silat juga, ada debus gitu. Oh, dari Banten ini bisa dibawa ke Indonesia, dari Indonesia. Kemudian orang akan melihat dari sana. Dari Indonesia tuh punya apa aja. Ya kan? Kalau dulu bicara, jujur aja, bicara Indonesia pasti orang akan lihat Bali. Iya, betul. Atau kemudian sekarang berkembang ke rendang makanannya gitu kan. Terus ya kurang Jaipong lebih Jaipong, betul kan. Terus apalagi? Nah, ini kan salah satu sebenarnya bukan itu aja. Ada banyak yang kulit dari Indonesia tuh sebenarnya. Betul, dan ini PR-nya kita semua. Bukan hanya maksudnya bukan hanya kami yang bekerja di Dijen Kebudayaan, tapi juga sebenarnya ini adalah seluruh masyarakat. Untuk bagaimana menampilkan identitas bangsa Indonesia ya, Bu. Betul, merasa percaya diri dengan keidentitasan dia. Betul. Masuknya K-pop is okay. Nggak apa-apa. Iya, betul. Memang itu nggak bisa kita hindari. Tapi harus globalisasi juga betul, ya, gitu. Jadi kita juga harus hidup di dunia internasional. Gitu, karena pola pikir itu memang harus kita bangun. Jadi kalau kita bicara bahwa oke, Banten bagus gini, tapi kita juga harus berpikir bahwa bagaimana membawa Banten ini ke tingkat yang lebih tinggi. Betul. Ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi semakin
orang memahami dengan kebudayaan kita, maka semakin orang banyak lagi yang akan lebih menghargai kebudayaan kita sendiri. Jadi memang balik lagi, kitanya bangga dulu ya Bu ya. Setuju. Selaku masyarakatnya tentu kita khususnya mungkin di Banten kayak gitu ya Bu ya. Kita bangga dulu dengan kebudayaan yang dimiliki oleh warga Banten gitu. Betul. Dengan itu kita juga bisa membantu untuk menginternasionalisasikan ya Bu ya. Yes, betul banget itu. Nah, selanjutnya nih Bu ya, dalam konteks globalisasi, sejauh mana nih Bu pentingnya mempertahankan identitas budaya dalam upaya pembangunan nasional? Tapi tahan dulu Ibu, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap dibincang hari ini.